Kita mulai saja. Untuk pertemuan kali ini adalah materinya terkait kondisi kebencanaan yang ada di Indonesia. Apakah suara saya cukup jelas atau kurang tarik gitu? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Berarti Jelas, cukup Pak. ya. Mata kuliah ini, pertemuan ketiga adalah materinya terkait kondisi kebencanaan di Indonesia. Nah, kita akan bahas nih, Indonesia itu seperti apa terkait dengan kebencanaannya. Apakah sama dengan Jepang, ataukah sama dengan Amerika misalnya, atau sama dengan daerah lain, atau bahkan mungkin punya karakteristik tersendiri. Dan bencananya itu ada apa aja sih yang paling sering, nanti kita lihat ya. Oke, siapkan pertanyaannya ya. Pertama yang ingin dibahas yaitu terkait kondisi fisik wilayah Indonesia. Nah, fisik di sini kalau orang geografi itu biasanya berhubungan dengan kondisi alam ya, kondisi non manusia. Pertama yaitu terkait dengan pertemuan 3 lempeng besar bumi atau dunia. Nah, ini salah satu materi yang mungkin sangat klasik, sudah sering kalian dengar juga. Pertemuan 3 lempeng besar bumi ini atau 3 lempeng besar dunia ini salah satu penyebab kenapa di Indonesia itu sangat kaya terhadap sumber daya alam, mineral dan lain sebagainya. Tapi efek domino dari kejadian tersebut adalah di Indonesia itu akan banyak terjadi bencana. Salah satu yang paling sering nanti adalah ya gempa bumi gitu ya. Kemudian efek pengiringnya ya mungkin tsunami ataupun longsor dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat di Indonesia itu adalah terdapat 2 lempeng, 3 malahan ya. Yang pertama adalah Indo-Australia, kemudian Eurasia, kemudian ada Pasifik di sebelah timur laut sana ya, di atas Papua. Kalau lempeng Indo-Australia itu di bagian selatan kita, dan lempeng Eurasia itu adalah di sebelah utara dan agak sebelah baratnya. Nah, itu pertemunya di Indonesia, berarti kan ada lempeng benuanya, ada lempeng samudranya. Kalau lempeng benuanya itu adalah Eurasianya, kalau lempeng samudranya itu adalah Indo-Australia dan Pasifik. Nah, itu mereka bertumbukan di daerah Indonesia atau bertemu di daerah Indonesia. Pertemuan tersebut frekuensinya akan, memang kalau dihitung ukuran manusia tidak akan terasa ya, berapa milimeter per tahun gitu pergerakan. Tapi ketika itu dihitung kemudian diakumulasi, dikalkulasikan selama beberapa tahun, beberapa puluh tahun, akhirnya memiliki efek kejut yang luar biasa. Salah satunya kejadian gempa di Aceh dulu tahun 2004, itu dia bisa mencapai 8,9, bahkan ada yang menyebutkan 9,2 sekarang. Itu salah satu gempa terkuat yang mungkin dialami oleh manusia ya pada zaman modern ini. Itulah resiko ketika kita berada di pertemuan 3 lempeng ini. Ini untuk lebih jelasnya, di lempeng samudra dalam hal ini Indo-Australia itu dia bergerak ke atas gitu ya, bertumbukan atau bertemu dengan lempeng Eurasia yang ada di atas sini. Dan kalau di sini pergerakannya 6,8 cm per tahun ya sebelah baratnya, sebelah selatannya di sini 7,5 cm per tahun. Jadi memang terus bergerak, terus menekan gitu ya ke daerah atau ke lempeng Eurasia. Kemudian kalau yang lempeng samudranya yang Pasifik itu menekannya 12 cm per tahun. Ini durasinya. Kemudian nah, efek domino dari pertemuan 3 lempeng yang ada di Indonesia tersebut, yaitu yang pertama adalah potensi gempa bumi. Di sini bisa kita lihat, ini adalah peta tektonik dan sesar aktif di Indonesia. Yang warna merah itu adalah sesar ya, yang warna merah dalam pulaunya itu sesar kelihatan. Kemudian yang seperti geriginya itu adalah pertemuan lempengnya, tektoniknya. Nah, di sini kita lihat sangat banyak. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ingin tahu jalur gempa, ya ini jalur gempa. Bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Karena sumber-sumber gempa itu berasal dari
garis-garis merah ini, karena mereka tempatnya sumbernya di sana, pertemuan lempengnya di sana. Oke, nah di situ baik ada di darat maupun ada di laut tentunya. Di sini juga kita bisa melihat bahwa di Indonesia itu hampir 80% wilayahnya tidak aman untuk bencana gempa bumi. Hampir seluruhnya itu berpotensi gempa bumi. Ya mungkin terkecuali di sini ada yang paling terlihat adalah Pulau Kalimantan ya. Pulau Kalimantan itu dia tidak punya pertemuan lempeng, bahkan tidak punya sesar juga dilihat di sini. Itulah mungkin salah satu alasan kenapa sekarang Indonesia itu berencana untuk memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan, karena dinilai cukup aman dari bencana gempa. Tapi kan tidak menutup kemungkinan bencana yang lain pun ada gitu ya. Setelah diteliti kan katanya banjir juga berpengaruh ataupun berpotensi di Kalimantan, kemudian yang lainnya pun ada kebakaran hutan dan lain sebagainya. Itu mah terserah ya. Terserah bagaimana penilaian tim ahlinya. Yang jelas kalau dalam sisi gempa, Kalimantan itu termasuk yang aman. Tapi kalau misalnya Sumatera, Jawa, terus ke bawahnya ada Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, masuk ke daerah Maluku, gitu ya, Sulawesi, Papua, itu semuanya rata-rata rawan terhadap gempa bumi. Jika dilihat dari peta ini. Oke. Kemudian ini ada peta indeks resiko bencana gempa bumi di Indonesia. Ini dikeluarkan oleh BNPB. Yang warna merah itu dia potensi gempa buminya atau resiko gempa buminya tinggi. Kemudian yang warna kuning itu sedang dan yang warna hijau itu rendah. Nah, di sini bisa dilihat sebagian besar wilayah Indonesia yang memang berpapasan langsung dengan pertemuan lempeng mempunyai warna merah. Dan itu berarti potensi atau resiko gempa buminya tinggi, seperti Sumatera bagian pantai baratnya, kemudian Jawa daerah pantai selatannya, Bali itu hampir seluruhnya, Nusa Tenggara apalagi gitu ya. Sedangkan kalau di Sulawesi itu hanya bagian utaranya saja dan tengah, Maluku juga hanya bagian Maluku Selatan di daerah selatannya, Pulau Seramnya gitu ya, dan Papua itu di bagian utaranya atau punduknya. Sedangkan Kalimantan jika kita lihat di sini hampir semuanya hijau. Ada beberapa bagian yang warnanya kuning, di sebelah timur itu kuning. Kalau kita bicara tentang pemindahan ibu kota di Kalimantan Timur, ya mungkin Penajam Pasir Utara itu atau calon ibu kota baru itu dia berada di zona yang warna kuning, zona sedang lah ya. Oke. Ini sebaran potensi atau risiko bencana gempanya. Kemudian, nah ini salah satu contoh yang paling dekat ada yang disebut dengan sesar Lembang. Sesar Lembang itu ada di Bandung Raya ya, mungkin masuknya ke Kabupaten Bandung dan sebagian di daerah Bandung Barat. Nah ini di sini ada sesar, sesar itu ya seperti ini gitu ya, memanjang dari Cisarua daerah Bandung Barat sampai ke Cimenyan daerah Kabupaten Bandung. Panjangnya 22 km dan ini berpotensi gempa 6 skala Richter kalau kata Pak Heri Andreas ya, dosen ITB pada waktu seminar kemarin. Jadi sesar Lembang ini karena dia posisinya di darat, kemudian dia berdekatan juga dengan pemukiman yang cukup padat, di atasnya ada daerah kota Lembang, di bawahnya ada kota Bandung. Ini potensi bencananya itu sangat tinggi. Resiko bencananya juga sangat tinggi. Ya. Di sini, nah ini bentuk sesarnya. Jadi kalau dilihat sesar Lembang itu seperti yang dulunya dia tanahnya rata, gitu ya ke atas, tapi ada yang turun sebelah, yang sebelah kiri sini, kemudian yang sebelah kanannya itu normal. Ya, kalau kita lihat di sini perpotongannya sangat jelas, jadi seperti pematang, itu ada yang daerah yang turun, ada daerah yang tetap di atas. Kalau kita lihat ke utara ya ini Gunung Tangkuban Perahu. Dan kalau kalian dulu praktik PKL, pernah PKL di Bandung ya, angkatan ini ya? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah, Pak. Berarti pernah naik ke Gunung Batu ini juga kan? Pernah, Pak. Ya, Pernah Pak, ya? pernah.
Ketika melihat ke utara, kalian melihat Gunung Tangkuban Perahu, kemudian di tengah-tengah ininya adalah Kota Lembang, dan sedangkan ketika kalian melihat ke selatan, pemandangannya adalah ini, Kota Bandung, gitu ya. Jadi ketika di suatu saat nanti amit-amitnya sesar Lembang ini bergerak, gitu ya, dengan kekuatan 6 atau mungkin 7 skala Richter, ya Kota Bandung mungkin akan cukup parah gitu dampaknya dan Kota Lembang. Kenapa parah? Karena seperti yang kita kenal, Bandung itu seperti cekungan. Cekungan itu kemudian di bawahnya adalah endapan atau aluvial gitu ya. Jadi ketika mangkok, kita lihat Bandung itu seperti mangkok, kemudian kotanya itu adalah bubur gitu ya, daratannya itu. Mangkoknya itu digetarkan, si buburnya itu ketika mangkoknya berhenti, dia tidak akan sama berhenti seperti buburnya itu langsung. Jadi buburnya itu akan tetap bergerak walaupun si mangkoknya sudah berhenti. Jadi punya waktu yang agak lama ketika getarannya berhenti, tapi si dataran aluvialnya itu akan tetap bergerak. Makanya resikonya mungkin akan berlipat ganda dalam hal kerusakan. Ya, makanya Bandung cukup riskan terhadap gempa bumi. Apalagi dia berhadapan dengan sesar Lembang itu. Oke, itu gempa bumi. Kemudian kita lihat potensi tsunami-nya. Nah, di sini ada peta indeks ancaman bencana tsunami di Indonesia. Jika kita lihat di sini memang tidak terlalu banyak merahnya, gitu ya. Ini petanya juga dikeluarkan oleh BNPB juga, sama dengan yang tadi. Yang banyak warna merahnya itu di sini jika kita lihat justru adalah daerah-daerah timur, seperti Kepulauan Maluku, gitu ya. Kemudian Papua, kebanyakannya Papuanya di sebelah utaranya atau di pundaknya, gitu ya. Kemudian kalau di Kalimantan itu ada mungkin di daerah Kalimantan Selatan, di sini daerah-daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Kemudian kalau di Sumatera daerah Aceh, Kepulauan apa itu di sini tuh Nias ya, dan ke bawahnya. Kemudian ada Provinsi Bengkulu sebagian dan Lampung. Masuk ke Jawanya ada Banten, Jawa Barat, ada yang merah Ciamis saya lihat di sini. Kesananya lagi ada Banyuwangi, Madura, Bali, ya, Lombok, Nusa Tenggara Timur, Barat, dan sebagainya. Kenapa daerah Jawa Barat itu sendiri tidak semuanya berwarna merah? Nah, ini sangat menarik menurut saya. Ada yang bisa berargumen nggak di sini? Kalau kita lihat tadi dibandingkan gitu ya, peta yang rawan bencana gempa itu hampir di seluruh wilayah selatan Jawa Barat itu warnanya merah atau potensinya tinggi. Tapi kalau di resiko bencana tsunami yang ada di sini, itu tidak semua Jawa Barat bagian selatan itu merah. Bahkan mayoritasnya itu adalah kuning atau sedang. Ini silakan, ada yang ingin berpendapat terkait hal tersebut, kira-kira apa yang membedakannya? Kenapa bisa seperti itu? Silakan Joni. Menanggapi Pak. Hah? Gimana? Menanggapi. Ya, silakan, silakan. Kenapa warna kuning? Mungkin karena memang permukaan pantainya itu tidak landai tapi bertebing, Pak. Oke, itu di daerah Jawa Barat ya, selatan. Ya. Ada lagi, Joni? Cukup? Sudah cukup, Pak. Oke, yang lain? Oke, jika nggak ada, betul ya. Jadi karakteristik sebagian besar pantai yang ada di Jawa Barat itu bertebing atau bahasa gampangnya ya. Atau kalau mau ingin bahasa ilmiahnya itu adalah cliff. Cliff itu tebing pantai yang curam. Jadi hampir mayoritas pantai selatan Jawa Barat itu tidak memiliki dataran yang landai seperti yang ada di Pangandaran. Ya, kebanyakannya itu cliff atau tebing, alhasil hal tersebut tidak terlalu berpotensi untuk menyebabkan kerugian ketika tsunami datang di daerah tersebut karena masyarakatnya terlindung di atas atau terhalang dulu oleh tebing tersebut baru sampai ke masyarakat. Makanya indeks untuk ancaman bencananya
itu sedang masuknya, tidak tinggi seperti Pangandaran. Kita tahu sendiri kan kalau Pangandaran itu cenderung datar, terkecuali daerah cagar alamnya ya. Daerah cagar alamnya ada klifnya memang, dan itu salah satu pemecah ombak yang efisien katanya waktu kemarin tsunami 2006 di Pangandaran. Jadi sebelum tsunami-nya itu sampai ke dataran Pangandaran, itu terdengar ledakan yang cukup keras, yaitu pada saat ombak tsunami-nya menghantam klif yang ada di di cagar alam yang di Semenanjungnya itu, yang suka kalian nyebrang ke Pasir Putih. Nah, itu menghantam sana dulu, kedengaran keras, makanya masyarakat yang ada di Pangandaran itu teralarmkan secara alami lah istilahnya, sehingga bisa melarikan diri. Dan kalau tidak ada Semenanjung itu, katanya Pangandaran bakalan lebih hancur, ya, karena tidak tertahan terlebih dahulu di sana. Oke, seperti kita tahu, Garut Selatan juga tidak semuanya datar, banyaknya itu cliff ya, seperti Raja Buaya dan lain sebagainya. Kemudian Cipatujah juga yang kita tahu banyak cliffnya juga. Kemudian Cidaun, Cianjur Selatan juga sama. Masuk ke Sukabumi Selatan ya, di situ mungkin ada Palangpang ya, di Ciletu. Kemudian daerah-daerah lain Pelabuhan Ratu, Cisolok dan lain sebagainya. Itu memang daerah-daerah pantai selatan Jawa Barat itu cliff kebanyakan. Jadi potensinya cenderung ke sedang. Ada yang tanyakan dulu? Oke, berarti ya memang kita lihat kalau di peta ini hampir seluruh wilayah Jawa ya, bukan hanya Jawa Barat, itu masuknya ke kuning atau bahkan hijau terkait bencana tsunami. Begitupun di Sumatera ya. Oke, selanjutnya ini salah satu foto di daerah pesisir di daerah Aceh, daerah tepatnya daerah Loksmawe ya. Loksmawe itu bentuknya seperti ini di salah satu bagian pantainya. Nah, kira-kira kalau kalian lihat bentuk pantai yang seperti ini, pola pemukimannya seperti ini, potensi tsunami-nya tinggi atau rendah? Ada yang bisa berargumen? Silahkan. Kita belum dibekali cara perhitungan potensi ya. Ini hanya perkiraan secara kasar saja. Silahkan. Saya ingin berargumen. Belum saya Tinggi, tunjuk. Pak. Tapi jangan Joni lagi, yang lain, yang lain. Ayo. Ayo Bunga, mau ngobrol? Bunga? Malah senyum Bunga, ayo. Iya, Pak, gimana? Ya, gimana mau berargumen nggak? Kira-kira kalau Bunga melihat bentuk pantai seperti ini potensi tsunami-nya gimana tuh? Rendah, sedang, atau tinggi? Em, Mungkin kalau menurut dari perspektif saya, tingkat tsunami-nya sedang mungkin ya, Pak. Soalnya kayak ada apa pulau yang di depannya tuh, Pak. Apa itu? Jadi nggak langsung ke pemukimannya gitu. Jadi terhalang oleh vegetasi yang ada di depannya kayak gitu, Pak. Mungkin. Oke. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan. Yo. Lutfi, Lutfi gimana? Ya, hampir sama Pak. Jadi termasuk potensi yang sedang itu Pak, karena terhalang dulu oleh vegetasi dan tebing yang di sebelah sini gitu Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi kita kalau melihat sekilas, ini kalau menurut saya cukup tinggi ya. Kenapa tinggi? Karena ada beberapa bagian yang memang dia terbuka langsung ke laut kan. Tidak semuanya terhalang oleh tebing.
Terkecuali kalau semuanya terhalang dulu oleh tebing, oleh vegetasi, yaitu bolehlah masuknya ke sedang gitu ya. Tapi ini kan mungkin hampir lebih dari 50% pantainya itu terbuka langsung. Nah, tapi tidak hanya sebatas itu saja penilaiannya. Kita lihat juga arah datangnya gelombangnya dari mana. Kalau arah datang gelombangnya dari sebelah kiri, ya mungkin akan sebagian besar tertahan oleh tebing dan vegetasi. Di kiri di sini ya. Ya, terkecuali kalau datang gelombangnya dari sebelah kanan di sini. Itu udah hilang aja mungkin satu kota ini kan. Karena semuanya akan masuk airnya ke dalam kota ini. Kota Loksmawe ini ketika tsunami kemarin di Aceh 2004 itu salah satu kota yang paling dahsyat, hilang. Hampir 70% populasinya itu meninggal akibat bencana tsunami tahun 2004. Bahkan disebut-sebut sebagai hampir menghilangkan satu generasi lah disebutnya bencana di sana. Karena hampir merenggut seluruh warga yang ada di sana. Rata dengan tanah semuanya. Karena kan ketinggiannya itu di Loksmawe itu bisa disebut sebagai tsunami yang paling tinggi yang terjadi di Aceh pada waktu itu. Sampai mencapai 40 meter ketinggiannya. 40 meter jika kita bandingkan dengan pohon kelapa, itu bisa 3 kali tinggi pohon kelapa. Gitu. Bahkan mungkin si tebing ini pun akan terlewati gitu ya, sama ketinggian tsunami-nya. Jadi memang kita tidak bisa menilai secara sekilas hanya dari gambar. Kita harus punya penelitian secara mendetail sehingga kita bisa menyimpulkan ini tinggi, rendah, ataupun sedang. Tapi kalau secara sekilas, ya tadi argumen-argumen seperti rekan-rekan kalian yang tadi, itu bisa sedikit mencerminkan bahwa memang ada banyak faktor sehingga sebuah tempat bisa disebut aman atau tidak terhadap resiko bencana. Oke, baik seperti itu. Kemudian ini di mana nih? Ada yang tahu? Pangandaran, Pak. Pangandaran, Pak. Ada yang orang Pangandaran ya di sini ya? Saya, Pak. Oh, Irna orang Pangandaran. Oke, Pangandarannya di mana? Di Pajaten, Pak, Cikembulan. Cikembulan mah arah ke Parigi ya? Betul Iya, ya? Pak. Oh. Ini dari gerbang ke sana lagi ke kanan. Cikembulan itu. Betul, ini Pangandaran. Pangandaran itu seperti ini. Jadi dia bentuknya tombolo. Tahu tombolo nggak? Tombolo itu dia seperti pasir yang menghubungkan antara dataran utama atau daratan utama di Pulau Jawa gitu ya, dan pulau cagar alam. Gitu. Saya yakinnya itu seperti itu. Karena arus laut yang datang dari sebelah kiri dan kanan akhirnya menumpuk pasir di tengah menjadi sebuah tombolo atau seperti leher ya di sini. Dulunya ini terpisah antara cagar alam ini dengan Pulau Jawa. Secara teorinya mungkin seperti itu. Mungkin nanti akan diperdalam oleh Pak Jinendi ya. Nah, kalau untuk terkait potensi bencana tsunami-nya, tsunami yang terjadi di Pangandaran pada tahun 2006, saya ingat waktu itu ketika saya masih kelas 1 SMA ya, 2006, itu getarannya sangat kuat terasa sampai Ciamis. Saya waktu itu kan di Ciamis ya. Jadi di sini itu si air lautnya itu bertemu antara yang di pantai timur yang sebelah kiri dan di pantai barat yang sebelah kanan. Jadi dia nyampur gitu ke tengah, bolak-balik si air tsunami-nya. Makanya yang paling parah itu justru di daerah leher-lehernya ini. Sedangkan kalau yang di daerah ke sebelah sini, ke sebelah bawah sini, ke daerah daratannya gitu ya, itu tidak terlalu parah. Jadi tsunami di Pangandaran itu waktu itu ketinggiannya sekitar 3-4 meter. Atau bahkan di beberapa titik ada yang nyampe 5 meter. Nah, kalau untuk ukuran tsunami itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan yang di Aceh. Aceh itu 40 meter ya. Makanya korban jiwanya itu 200.000 orang lebih. Pangandaran itu sekitar 50-60 orang. Dan itu pun tersebar di pesisir selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ya. Tidak hanya di Pangandaran saja. Itu. Ini Pangandaran. Dan daerah lehernya ini atau daerah tombolonya ini, kenapa dia tidak terlalu rusak dalam artian seperti itu? Karena gelombang tsunami-nya itu terpecah di cagar alamnya ini dulu.
Kata saya tadi kan ada suara ledakan yang besar yang orang Pangandarannya itu mendengar secara langsung. Ternyata itu ketika ombak tsunami-nya menghantam cliff atau tebing yang ada di cagar alam ini. Jadi yang datang ke pantai Pangandarannya secara langsung itu sudah terpecah di sana. Jadi intensitasnya tidak terlalu kuat. Ya. Oke. Ini kalau ini daerah apa? Kalau tidak salah ini Palu ya. Palu itu kan daerah muara juga, ada jembatan yang cukup ikonik kan yang ada di sana yang ketika kemarin tsunami itu dia runtuh gitu ya. Nah, daerah Palu ini jika kita lihat dari atas memang sangat padat dan bentuknya adalah teluk, kemudian seperti corong gitu ya ke sebelah daratannya itu. Makanya ketika tsunami datang ya daya rusaknya cukup lumayan kuat gitu di sini ya. Nanti Pak Adrian juga bisa menambahkan. Kemudian setelah tsunami, ditanyakan dulu nggak sebelum kita masuk ke gunung api? Silakan, terkait tsunami dulu. Yuk, silakan. Ya, yang ditanyakan dalam tsunami belum kita lanjutkan ke gunung api, cukup? Silakan Adik. Iya, saya izin bertanya Pak perihal rentang waktu gelombang tsunami itu menurut kajian Pak rata-rata berapa lama, dan apabila kita hubungkan dengan alat pendeteksi tsunami, apakah alat pendeteksi tsunami itu mengambil peran besar mengingat alat tersebut suka kadang telat memberitahukannya Pak, serta ini tinggi gelombang tsunami ini dipengaruhi oleh faktor apa saja Pak? Sekian Pak. Ya, oke, terima kasih Adi. Jadi ya kita bicara tentang alat yang memang di Indonesia banyak faktor ya. Ada yang hilang, ada yang tidak dirawat, gitu dan lain sebagainya. Tapi sebelum bicara tentang alat, saya ingin menjawab terkait dengan jarak atau waktu datangnya gelombang ya. Biasanya itu diukurnya itu dari pertama getaran gempanya itu diterima di masyarakat di sana sampai si gelombangnya itu datang. Jadi kita ukur, kita kerasanya gempanya jam berapa nih? Kita di pantai ya, ketika kita di pesisir. Kemudian sampai gelombangnya datang. Menurut beberapa penelitian atau mayoritas penelitian itu disimpulkannya seperti ini. Gelombang tsunami itu datang antara 5 sampai 10 menit setelah gempa terjadi. Ya. Itu banyaknya penelitian itu dilakukan di Jepang. Yang jarak antara pesisir atau pantai dengan lempeng atau tumbukan lempengnya itu sekitar berapa ratus kilometer gitu ya. Dan ketika disamakan dengan di Indonesia itu karakteristiknya hampir mirip, dan ternyata setelah dibandingkan di beberapa kejadian tsunami yang ada di Indonesia pun sama gitu ya. Jaraknya antara 5 sampai 10 meter sampai gelombangnya itu datang ke darat ya. Nah, kemudian terkait dengan early warning system atau EWS atau peringatan dini ya mungkin menurut Adi tadi, itu dia di Indonesia itu banyak faktor. Di Indonesia itu di beberapa tempat, di Banten saya tahu itu ada deteksi tsunami di tengah laut, kemudian di Pangandaran juga ada, dan satu lagi kalau tidak salah di daerah Makassar atau Maluku sana ya,
Jadi baru hanya 3 tempat yang memang sudah dipasang. Atau Aceh, sorry, satu lagi di Aceh. Jadi sebagai permulaan kata pemerintah waktu itu baru 3 tempat yang dipasang early warning system terkait tsunami. Nah, terkhusus di Pangandaran, di beberapa titik penempatan pelampungnya, jadi bentuknya itu seperti pelampung di tengah laut. Itu dia ada yang hilang. Ya pokoknya orang Indonesia ya, yang seperti itu pun sepertinya dicuri dan dikilo gitu. Padahal kalau secara harga mungkin akan sangat mahal kalau mereka tahu dan sangat menyelamatkan banyak orang sebagai fungsi. Jadi jika itu berfungsi di Indonesia, menurut salah satu penelitian yang saya baca, kalau tidak salah waktu itu peneliti dari ITB ya, early warning sistem tsunami yang ada di kita itu tidak terlalu efektif. Kenapa? Karena alarm itu datangnya ketika 15 menit setelah gempa. Sedangkan gelombang tsunami-nya datang 10 menit setelah gempa. Bayang nggak? Ketika kalian jungkir balik dalam ombak gitu ya, dalam ombak tsunami baru alarm menyala gitu. Jadi ya keburu mati istilahnya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena sinyal yang dipancarkan oleh pelampung deteksi tsunami yang ada di tengah laut itu, dia akan dipancarkan dulu ke penangkap sinyal mungkin yang ada di satelit, kemudian di-share lagi ke BMKG, ya ke Bu Dwi Korita itu kan sekarang ketuanya atau apa namanya, iya ketua ya, ketuanya. Kemudian di BMKG itu kalau di Indonesia kadang-kadang suka dirapatkan dulu dengan pemerintahan setempat. Kalau kalian sering lihat-lihat film tentang bencana kan suka ada drama gitu. Di satu sisi ahli-ahli itu yakin di sini bakal ada bencana, tapi di sisi lain pemerintah suka menolak. Kenapa? Karena ditakutkan akan terjadi kepanikan yang berlebihan dan akhirnya ekonomi akan turun dan lain sebagainya lah. Kalau di film-film bencana itu kan seperti itu dramanya. Dan di dunia nyata pun sama seperti itu. Ketika sinyal ditangkap oleh BMKG, itu di rentang waktunya sekitar 5-10 menit, sinyalnya datang, kemudian BMKG akan merapatkan dulu, akan membicarakannya dulu terhadap pemerintah setempat mungkin, dan alhasil paling cepat keluar peringatannya itu adalah 15 menit. Dan kita semua mungkin sudah tergulung oleh ombak. Gitu ya. Beda halnya kalau di Jepang. Kalau di Jepang itu, antara gempa sampai peringatan datang itu jaraknya adalah 5-7 menit. Kalian boleh cek, banyak artikel yang menyatakan seperti itu. Sedangkan gelombang datangnya 10 menit. Jadi masih ada waktu sekitar 5-3 menit kalian untuk menyelamatkan diri. Dan early warning systemnya atau peringatannya bukan hanya alarm di pinggir pantai. Di Indonesia kan cuma hanya alarm ya yang dinyalakan. Atau bahkan ketika kalian stay di medsos, biasanya suka agak cepat ke Twitter dari BMKG itu. Twitter itu suka sangat cepat lumayan. Kalau di Jepang tuh nggak seperti itu. Selain alarm yang menyalanya 5 atau 7 menit setelah gempa, di Jepang itu dia notifnya itu masuk ke handphone masing-masing. Jadi pemerintah sana bekerja sama dengan provider yang ada di Jepang, notifnya itu langsung masuk ke handphone. Dan ketika kalian sedang menggunakan handphone kalian itu akan blank. Misalnya kalian ketika muka IG nih, ada gempa, lagi muka IG, IG-nya itu langsung nutup. Dan langsung akan muncul keluar peringatan tsunami gitu, di handphone kalian. Menutup semua layar. Dan kalian akan dikasih tahu rute penyelamatannya itu harus kemana. Di handphone kalian langsung pada waktu itu. Alhasil kalian tidak akan bingung untuk melarikan diri atau menyelamatkan diri kemana. Makanya di Indonesia, ya mungkin bisa dibilang masih belum 100% efektif dalam hal early warning system. Masih banyak yang harus diperbaiki kalau kita mengacunya kepada Jepang. Itu Adi ya. Oke, cukup? Satu lagi Pak, tadi Ya. mengenai tinggi gelombang ini dipengaruhi oleh faktor iya. apa saja? Tinggi gelombang itu dipengaruhi salah satunya oleh kekuatan gempanya. Kalau kita bandingkan, Pangandaran itu yang tinggi gelombangnya antara 3-5 meter,
itu dia gempanya 6 skala Richter waktu itu. 6, berapa ya, saya lupa lagi. Sedangkan kalau Aceh yang waktu itu ketinggian gelombangnya bisa mencapai 40 meteran, yang paling tingginya, itu dia kan gempa buminya itu 9,2 skala Richter. Itu sangat jauh bedanya ya. Jadi itu salah satu berpengaruhnya, kekuatan gempa, kemudian kedalaman gempanya, kekuatan runtuhan gempanya, itu pun akan mempengaruhi terhadap ketinggian gelombang yang datang. Bahkan dataran pantainya pun sangat mempengaruhi. Dasar pantainya pun sangat mempengaruhi. Dasar pantai yang tertutup oleh air ya. Kalau landai seperti Pangandaran atau seperti tempat-tempat lain mungkin akan berlipat ganda untuk potensi ketinggian tsunami-nya. Beda dengan yang dasar lautnya agak curam atau bagaimana, itu mungkin akan berbeda juga nanti ketinggian tsunami yang datang. Jadi faktor fisik memang sangat banyak di sana yang mempengaruhi tinggi gelombang. Itu Adi ya. Cukup? Jadi? Cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke, yang lain? Cukup? Oke, kalau cukup kita lanjutkan. Yang kedua, yang keberapa ya sekarang? Yang ketiga, yaitu potensi bencana gunung api. Ini sebagai orang geografi jangan menyebutnya bencana gunung Merapi ya. Kalau gunung Merapi itu di Jogja. Tapi kita bicaranya tentang gunung api. Aktif berarti. Nah, di sini ada peta sebaran gunung api yang ada di Indonesia dari USGS. USGS itu kayak BMKG-nya milik Amerika ya. Jadi waktu itu USGS memetakan tahun 2001 ini adalah sebaran gunung api yang ada di kita. Di Jawa Barat aja, di Jawa Barat itu ada berapa ya? Pertama Gunung Gede Pangrango, Gunung Gedenya, berarti ya yang punya kaldera itu Gunung Gede. Kemudian Gunung Ciremai, Tangkuban Perahu, apalagi? Terus Pandayan ya, Pandayan, Galunggung, 5 ya. Itu Jawa Barat. Itu 5. Salak, 6 berarti. Guntur, Pak. Guntur. Iya ya Guntur. Guntur itu aktif ya. Guntur 7. Nah di sini tidak termasuk ya Guntur. Mungkin dimasukkannya di satu komplekan dengan Pepandayan mungkin di sini. Kalau kita lihat 7 ya berarti ya. Kemudian Jawa Tengah juga banyak, ada Slamet, Merapi, Sindoro, ya kan, kemudian Pegunungan Dieng dan lain sebagainya. Jawa Timur Semeru, Raung, Ijen. Nah, kemudian masuk ke Bali ada Gunung Agung, kemudian masuk ke Lombok ada Rinjani, kemudian masuk ke daerah Nusa Tenggara Barat ada Tambora dan lain-lain. Oke, nah ini sangat banyak. Sepanjang jalur tadi pertemuan lempeng itu di sini juga dia ditemukan banyak sebaran gunung api. Jadi pertemuan lempeng tadi itu selain berpengaruh terhadap tingkat kegempaan, kemudian berpengaruh terhadap tsunami, berpengaruh juga terhadap sebaran gunung api. Kalian kan sudah belajar ya, pertemuan lempeng antara benua dan samudra itu menyebabkan gesekan panas yang ada dalam pertemuan lempeng tersebut, sehingga menyebabkan banyak magma yang tertekan di sana dan menghasilkan gunung api. Itu kan teorinya ada, tektonik lempeng ya. Inilah hasilnya. Indonesia dikelilingi oleh gunung api, makanya disebutnya adalah Ring of Fire atau cincin api. Nah, ini salah satu gunung api yang ada di Indonesia. Ini Gunung Merapi ya, Gunung Merapi. Jadi Gunung Merapi itu salah satu gunung api yang paling aktif yang ada di dunia. Dia frekuensi letusannya itu 1 tahun sekali ya. Dan itu sangat-sangat aktif, tapi tidak sebesar krakatau juga ledakan.
Tapi ya memang tipenya tipe Merapi saja. Bahkan disebutnya tipe sendiri, tipe Merapi ya letusannya. Jadi dia tiap-tiap tahun letusan, wedus gembel gitu ya. Kemudian segala macam, gas dan segala macam. Oke. Kalau kita tahu kan seperti Galunggung, seperti siklus beberapa puluh tahun sekali, Krakatau juga sama, anak Krakatau sekarang, Tambora juga sama, jadi setiap gunung api itu dia memiliki siklus letusan. Semakin panjang siklus letusannya, puluhan atau ratusan tahun, itu dampak letusannya akan semakin besar, atau ledakannya akan semakin besar. Biasanya seperti itu karakternya. Dan semakin sering dia meletus, itu biasanya akan kecil-kecil letusan. Isi Ganu Kapegung ya, ambek mah kalau ambeknya Kapegung, salah satu saat nanti dia keluar marah besar gitu kan, tapi kalau marahnya keluar secara perlahan, emosinya dikeluarkan secara bertahap, ya mungkin tidak akan ada ledakan yang besar nanti emosi. Begitupun dengan gunung api pun seperti itu karakternya ya ternyata. Ini kalau ini adalah pegunungan Gunung Semeru TNGTS ya kalau nggak salah ya. TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ini di Jawa Timur, di Lumajang. Ya, jadi Kawah Bromo juga aktif, Puncak Semeru pun aktif. Itu memang rangkaian di sana. Terus, nah ini kalau ini adalah Rinjani ya, di Lombok, salah satu gunung tercantik yang ada di kita. Nah kalau Rinjani itu kalau kalian pernah ke puncaknya ada kawah mati di atas. Ini tuh kawah dulu ya, kawah lama. Di puncak, dekat puncak sebelah barat kalau tidak salah dari puncak. Nah kalau yang di tengah-tengah danau ini disebutnya adalah Gunung Baru Jari atau kawah baru yang menunjukkan keaktifan Rinjani ya. Ini masih sering mengeluarkan asap juga. Oke. Ini Gunung Rinjani. Kemudian ini Gunung Gamalama yang ada di Maluku sana. Dan kebayangkan kalau misalnya Gunung Gamalama itu meledak dengan letusan yang cukup kuat, mungkin di sini kota-kota kecil atau pedesaan-pedesaan kecil yang ada di bawah sini itu akan terpengaruh ya, atau bahkan akan hilang. Oke, sampai situ ada yang tanyakan tentang gunung api? Silakan. Ada nggak? Oke, lanjutkan ya. Yang keempat adalah potensi bencana tanah longsor. Kalau tanah longsor ini adalah apa ya? Efek domino sih. Ketika pertemuan lempeng menyebabkan banyak gempa, menyebabkan tsunami, menyebabkan banyak gunung api atau banyak gunung-gunung lipatan juga mungkin dipengaruhinya oleh pertemuan lempeng juga ya. Nah, ketika banyak gunung-gunung tersebut itu kan menimbulkan banyak lereng juga sekitar gunungnya. Nah, lereng-lereng tersebut ketika memang kondisinya tanahnya itu tidak memungkinkan, tidak kompak dan segala macam, itu dia akan berpotensi terhadap tanah longsor juga. Jadi ini adalah dampak terusan atau efek dominonya yang cukup memang masih berat kaitannya gitu ya dengan pertemuan lempeng tadi. Itu tanah longsor. Ini ada data dari CNN Indonesia, bahaya mengintai 274 kabupaten di Indonesia. Banyak wilayah di Indonesia yang rawan longsor. Daerah rawan longsor tersebut tersebar di sepanjang Bukit Barisan di Sumatera, kemudian Jawa bagian tengah dan selatan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, jika kita lihat sebarannya, itu dia mirip dengan sebaran gunung api tadi ya. Jadi beradanya itu di Sumatera bagian pantai baratnya atau sekitar jajaran pegunungan Bukit Barisannya,
kemudian di Jawanya itu terdapatnya di bagian tengah dan selatan, juga sama dengan sebaran tadi gunung api, masuk ke daerah Lombok, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi sama, sebarannya sama. Bahaya longsornya itu ada yang sedang dan ada yang tinggi. Kemudian penduduk yang terpaparnya pun ada yang sedang, ada yang tinggi. Kita ingat ya, yang disebut bencana itu ketika memang dampaknya itu terasa langsung oleh manusia. Sini kita bisa lihat kenapa yang di Pulau Jawa itu tinggi potensi bencana longsornya dibanding dengan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ada yang, Sumatera dan Papua aja misalnya. Silakan, ada yang ingin berargumen nggak? Kenapa bisa seperti itu? Padahal di Jawa itu jika kita lihat tidak terlalu luas secara area yang rawan longsornya itu. Ya, silakan Pak Dila. Ya Pak, izin berargumentasi. Mengapa di Jawa itu dikatakan sangat tinggi? Kita berkaca terkait dengan apa itu bencana. Dikatakan suatu bencana ketika dapat merugikan manusia. Nah, kita mengetahui bahwa Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki banyak penduduk, sehingga dengan adanya hal tersebut menyebabkan Pulau Jawa ini sangat berpotensi untuk terjadinya tinggi bencana karena dapat berdampak langsung terhadap manusia itu sendiri. Jika dibandingkan dengan Papua serta Kalimantan, itu penduduk di Pulau Jawa itu lebih banyak berkali-kali lipat. Mungkin seperti itu. Ya, kasih ya, Pak Dila. Jadi betul, walaupun secara area fisik itu wilayah Sumatera, ya, wilayah Kalimantan itu memang lebih luas dari Jawa, bahkan mungkin lebih curam. Jika kita ingat di Kalimantan, di Papua itu kan ada pegunungan Jaya Wijaya, Karstens piramid, Trikora, dan segala macam, itu kan lebih curam dan lebih bervariasi lagi dari hanya sekedar di Jawa gitu ya. Tapi karena faktor penduduknya kalau di Jawa itu banyak yang beririsan langsung atau yang mendiami wilayah-wilayah tersebut, berbeda dengan halnya yang di Sumatera dan di Papua, alhasil menghasilkan potensi terpaparnya itu lebih tinggi yang ada di Jawa. Makanya secara resiko, Jawa itu lebih tinggi resiko bencana longsornya dibanding daerah yang lain. Karena kaitannya dengan faktor manusianya juga. Ya, oke. Betul seperti itu alasannya. Jadi, Jawa merupakan salah satu pulau yang paling berbahaya di dunia katanya dalam hal bencana. Di daerah mana nih? Ada yang tahu? Papua, Pak. Sumatera Pak, Kelok 9 kalau tidak salah. Ada yang nyebut Papua, ada yang nyebut Sumatera. Jadi yang mana yang benar nih? Di Sumatera Pak, Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat. Tuh, mungkin di sini ada yang orang Sumatera ya. Sumatera Barat. Kelok 9 ya. Jadi ada yang punya pendapat nggak? Kenapa ini jalan bisa seperti ini gitu? Kenapa nggak dibikin lurus aja langsung ke bawah? Mungkin akan lebih minim anggaran dan segala macam gitu ya. Ada yang ingin berpendapat tentang ini? Mungkin dari sudut pandang geografi mungkin gitu. Silakan. Mana ada yang orang Sumatera di sini? Gak ada. Kelas ini gak ada orang Sumatera. Oke, saya tanya aja lah. Robi Atul ya. Robi Atul. Iya, Pak. Toh, mau berpendapat terkait jalan ini, kenapa bisa seperti ini menurut Anda? Menurut saya mungkin, Pak, kalau kata bahasa Sundanya gimana ya, Pak? Eh, Silakan. belok mah nggak Pak. Gimana?
hilang-hilang barusan suaranya. Ada suaranya nggak, Pak? Ah, sekarang ada. Di mana? Ya mungkin Pak kalau, dibelok-belok itu biar, enggak terlalu terjal kalau, Omi disakalikeun mah Pak, ditakutkannya itu terlalu, turun banget gitu Pak, terlalu terjal gitu. Kalau dibelok-belok mah landai 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 gitu Pak, mungkin. Mungkin. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Ada lagi? Yang lain? Yang ingin berpendapat? Oke, kayaknya nggak ada ya. Betul. Kenapa ini dibelok-belok seperti ini? Karena untuk meminimalisir elevasi. Dalam hal ini berarti sudut ya. Kalau langsung dinanjakan itu kadang-kadang sudut yang didapat itu terlalu besar derajatnya dan banyak nanti kendaraan yang tidak bisa naik. Alhasil dia dibikinlah berkelok seperti ini biar derajat miring atau kemiringannya itu tidak terlalu terasa. Dengan resiko jaraknya ya akan lebih jauh gitu ya, karena memang dibulat-belit dulu seperti ini. Dan mungkin jadi indah juga kan akhirnya kalau seperti ini gitu, walaupun yang biaya yang dihabiskan juga cukup lumayan besar. Tapi kita tidak fokus ke sananya ya. Coba kita fokus ke dinding-dindingnya di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Itu kan banyak dinding yang disodet ya, dalam artian dipapas, kemudian dijadikan jalan. Nah, itu kan berarti miring, yang miringnya biasa tadinya menjadi lebih curam setelah dipapas tersebut. Nah, di situ ada metode kalau tidak salah namanya itu adalah pengerasan tebing ya. Jadi yang berwarna putih itu dia bukan batuan yang asli, tapi itu hasil semprotan semen atau pengerasan tebing. Kalau kalian pernah lihat yang paling dekatnya paling gampang di daerah Nagreg ya. Kalian pernah main kan ke Lingkar Nagreg di sana ketika mau ke Bandung? Di tebing-tebingnya itu kan tidak polos tanah gitu, tapi dia seakan-akan keras seperti coran gitu ya. Nah, itu adalah hasil pengerasan. Dan pengerasan tersebut itu disemprotkan oleh semen-semen. Jadi semen disemprotkan ke tebing sehingga tebingnya mengeras. Seperti itu. Itu salah satu teknik yang digunakan sehingga daerah-daerah yang miring itu tidak terlalu banyak batuan rawan atau batuan yang jatuh. Biar agak lebih safety lah ya bahasanya untuk longsor. Ya tidak 100% melindungi juga, tapi yang mengurangi resiko. Tuh. Di daerah-daerah yang miring, biar kalinya seperti itu. Ya kalau di daerah-daerah yang lebih biasa lagi ya seperti bronjong, pernah dengar bronjong? Bronjong itu besi yang dibalut kawat. Jadi ya, bikin kerangka kawat dulu ya kan, kerangka kawat tinggi baru dimasukkan batu-batu di dalam. Disebutnya itu namanya bronjong kalau seperti itu. Kalau yang seperti itu disebutnya pengerasan tanah, pengerasan tebing ya. Wah ini tempat yang cukup ikonik ya di Jawa Barat. Di mana nih? Yang pernah ke sana? Ayo, orang Jawa Barat. Majalengka bukan Pak? Mana? Majalengka. Majalengka. Betul, Majalengka. Daerah mana Majalengkanya? Tapi orang mana? Lupa Pak daerah mana? Orang Kebumen tapi orang Kebumen. Pernah di Cirebon. Jadi tahu. Berarti pernah ke sini? Pernah Pak. Nah, ini daerah Panyaweyan disebutnya. Ya, Panyaweyan. Kalau kalian searching di IG banyak. Panyaweyan. Panyaweyan itu adalah daerah bukan Jahin, daerah Apuy. Kalau kalian pernah mendaki ke Gunung Cermai, itu ada jalur pendakian Apuy. Apuy itu dia naiknya itu dari daerah Maja. Kalau dari Cikijing itu ke kiri, itu ada daerah Maja, baru dia naik ke Apuy. Nah, Panyaweyan itu adalah daerah sana, daerah dekat Apuy. Dan bentuknya seperti ini. Ini bukan lavender ya. Kalau di luar negeri ini lavender gitu. Tapi kalau di Indonesia ini bawang daun.
bawang daun. Nah, kira-kira kalau bentuk lahan miring seperti ini ditanami dengan bawang daun gitu ya, atau tanaman lain, itu potensi longsornya tinggi atau sedang atau rendah sih? Silahkan, ada yang ingin berpendapat nggak? Menurut penilaian sekilas lah ya tentunya, bukan menurut ilmuwan secara geografi, nanti kita belajar menurut itu juga. Menurut penilaian sekilas aja dulu. Kalau menurut saya tinggi, Pak. Ya, gimana? Tinggi karena bawang sendiri kan akar serabut gitu ya. Kalau misalkan dilihat dari akar, terus kalau misalkan ditanami oleh tanaman-tanaman besar yang akarnya tunggang, itu kan mengikat tanah gitu. Kalau ini Pak, secara sekilas bawang itu kan, tapi di sini ada diminimalisir gitu karena bentukan si lerengnya itu berterasering gitu, berundak-undak, jadi ada tidak terlalu rawan juga Pak. Di sisi lain tanamannya itu kurang mengikat tetapi terasering gitu Pak. Oke, makasih Dudut. Betul dalam artian gini, ketika kita bicara hanya sebatas bawang gitu ya, pertama dia akarnya serabut, kedua dia tanamannya kecil, ya walaupun banyak gitu ya. Paling yang terikat itu hanya tanah-tanah yang ada di permukaan saja oleh akar bawang tersebut. Beda halnya dengan tumbuhan-tumbuhan yang memang besar, tumbuhan-tumbuhan perdu gitu ya, yang memiliki akar-akar tunggal, itu lebih mengikat lagi. Makanya dalam beberapa metode untuk menahan longsor, itu ada yang disebut kontur strap atau apa ya, saya lupa lagi metodenya. Jadi dia di antara, misalnya ini tanaman bawang nih semuanya, per 10 atau per 20 meter sekali, itu dia ditanam tanaman-tanaman besar. Tapi dia arahnya itu searah dengan kontur gitu. Jadi ditahan dulu sama, misalnya ada cemara dulu nih. Setiap 20 meter lereng, cemara menjajar, mengikuti kontur. 20 meter lagi ke bawah, cemara lagi. Nah, di antara di celah-celah cemaranya baru bawang. Kontur strap kalau nggak salah ya nama metodenya. Silakan kalian cari. Nah, itu salah satu metode untuk menahan lereng juga. Tidak salah memang untuk menanam bawang, tapi tidak semuanya bawang juga. Di sela-selanya harus ada tumbuhan-tumbuhan lain yang memang kuat secara akar. Makanya disebutlah kontur strap tadi. Jadi di sela-sela bawangnya ada tanaman-tanaman berjejer untuk menahan lereng. Oke, atau bahkan di beberapa tempat ada yang lebih tragis lagi. Nanamnya itu dia ke bawah arahnya gitu. Ada yang pernah lihat nggak? Jadi bukan ke pinggir seperti garis kontur seperti ini nanamnya, tapi dia ke bawah arah nanamnya itu. Jadi garis-garis nanamnya itu ke bawah gitu. Bayang nggak? Nah, itu di beberapa tempat itu banyak yang seperti itu. Itu mirisnya tuh seperti itu. Karena kenapa? Karena ketika nanti hujan turun, longsor perciknya tidak akan tertahan gitu ya. Air hujannya tidak akan tertahan, dia akan terus menggerus air ke bawah. Gitu. Akan lebih lancar lagi malahan itu melongsornya. Itu sangat berbahaya. Makanya metode-metode konservasi tahan miring itu harus kalian pelajari. Dan kalau bisa ketika kalian nanti pulang ke daerah masing-masing, terapkan gitu di masyarakat yang ada di sana. Biar bencana dapat terminimalisir. Ini sangat rawan, jelas sangat rawan terhadap bencana. Lebih rawan lagi ketika di sini itu sawah. Seperti di Bali sana, coba ya. Pernah lihat Bali sawah berundak, sawah apa disebutnya? Subak ya kalau nggak salah ya di Bali itu namanya. Nah itu kalau secara teori itu lebih rawan terhadap longsor. Ya walaupun bentuknya terasering. Kenapa? Karena sawah itu dia kan basah. Punya beban dari air. Air itu bebannya tinggi loh buat lereng itu. Jadi karena air itu bebannya tinggi buat lereng, alhasil kemungkinan longsornya akan lebih besar daripada terasering yang sifatnya kering. Ya. Jadi sawah itu tidak direkomendasikan sebetulnya di tempat yang curam. Ini kalau ini di daerah, yang tahu daerah mana ini? Bukit Teletabis. Ada yang pernah ke sini?
Ini daerah Nusa Tenggara Barat ya, daerah Rinjani atau daerah Sembalun. Daerah Sembalun ini kita lihat di lereng-lerengnya itu tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, biarkan saja seperti apa adanya. Yang digunakan untuk pemukiman, yang digunakan untuk pesawahan itu daerah-daerah yang datarnya saja. Ya memang seharusnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak memanfaatkan daerah yang lain untuk kepentingan-kepentingan yang kita sendiri tidak tahu itu bahaya apa enggak gitu ya kalau digunakan atau dipaksakan. Oke, nah kalau ini di daerah Sulawesi Selatan, kalau kalian ingin main ke Toraja dari Makassar, itu ada Gunung Nona disebutnya daerah itu ya, Gunung Nona. Itu di daerah, saya lupa nama kabupatennya ya. Yang jelas setelah Makassar tapi sebelum Toraja. Ini juga daerah-daerahnya rawan longsor juga, tapi untuk masyarakat daerah sana memang tidak memanfaatkannya untuk kegiatan budaya, dalam artian tidak dipakai untuk bertani, tidak dipakai untuk pemukiman. Ya alhasil ya seperti ini saja. Dan kalau seperti ini berarti kerawanan bencananya rendah, karena tidak ada manusia yang terdampak di sana. Ya. Sampai situ, silakan ada yang tanyakan terkait 4 bencana yang sangat-sangat yang sangat-sangat tinggi potensi terjadi di Indonesia. Sebelum kita masuk ke kondisi masyarakat. Mungkin skip dulu ya. Kalau Gilang Adi silakan Gilang. Ya Pak, terima kasih Pak. Mungkin di sini izin bertanya ya Pak. Kan tadi Indonesia sendiri diapit 3 lempeng. Kemudian juga Indonesia dijuluki sebagai cincin api dunia gitu Pak. Nah, pertanyaan saya tentang pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia ya Pak. Karena pulau kecil di Indonesia ini mungkin bisa dikatakan rawan juga, kemudian banyak juga gitu Pak pulau-pulau kecil yang belum terjamah oleh masyarakat Indonesia gitu Pak. Nah, seiring berjalannya waktu Pak, menurut Bapak bahkan menurut teman-teman juga, pulau-pulau kecil ini di teknologi sekarang ataupun teknologi kedepannya itu apakah pulau-pulau kecil ini akan tenggelam gitu Pak atau bagaimana, karena seiring berjalannya waktu juga entitas bencana di perairan itu cukup meningkat gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Berarti pertanyaannya antara tenggelam atau bagaimana gitu ya Adi ya? Ya Pak, bagaimana nasib pulau kecil tersebut gitu Pak? Ya, ya oke. Pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia itu memang sangat banyak ya. Bahkan di beberapa sumber saya lihat tidak semuanya sudah terdata. Bahkan belum semuanya juga sudah punya nama. Mungkin kalian kalau mau iseng-iseng gitu ya, cari aja pulau-pulau kecil, kemudian kalian temukan, kalian plotting sendiri, kalian kasih nama sendiri dan mendaftarkan ke pemerintah. Bisa aja seperti itu gitu. Asal pulaunya memang belum ada namanya. Gitu ya. Nah, kemudian terkait tentang kebencanaannya, apakah dia mungkin nantinya bakalan hilang atau apapun itu. Sekali lagi ya, kalau kita bicara terkait bencana, yang disebut bencana itu adalah yang berdampak tentunya kepada manusianya aja lah dulu ya sebagai tolak ukurnya. Kalau hanya pulau-pulau kecil yang memang tanpa penghuni, ketika dia hilang sama sekalipun, ya mungkin itu bisa disebut bukan bencana juga. Itu hanya kejadian alam biasa saja, siklus alam gitu ya. Kemudian terkait hilang ataupun enggak, di beberapa kasus yang terjadi di kejadian tsunami Aceh tahun 2004, itu banyak pulau yang mungkin bahkan terangkat gitu hilang. Jadi akibat dari gempa bumi yang terjadi 9,2 skala Richter itu di Aceh, itu banyak pulau yang terangkat, yang awalnya itu ketinggiannya hanya 1-2 meter menjadi 3 meter atau bahkan 4 meter gitu ya MDPL-nya. Terangkat karena pengaruh sesar yang terangkat tadi, pembukaan tadi ya. Atau bahkan mungkin di beberapa tempat lain terpengaruhinya bukan karena tsunami, tapi karena pemanasan global bencana. Seperti yang kita tahu,
ketika es di kutub itu mencair seluruhnya, secara teori itu dia akan menaikkan muka air laut sebanyak 6-7 meter. Ya berarti pulau-pulau yang ketinggiannya itu di bawah 7 meter, di bawah 6 meter apalagi, itu akan hilang. Kalau misalnya nanti pemanasan global suatu saat terjadi. Atau bahkan sekarang ketika pulaunya di bawah 1 meter, ketinggian tempatnya, seiring sekarang sedang terjadi pemanasan global, kita bisa ukur sendiri berapa puluh tahun ke depan pulau tersebut akan hilang juga. Ya tidak jadi masalah. Dalam artian ketika tempat tersebut memang tidak berpenghuni dan tidak ada dampak langsung terhadap manusia, itu memang sebuah siklus alam yang memang harus terjadi, ya bilangnya. Terkecuali memang ketika itu terjadi di Jakarta, seperti yang kita tahu kan Jakarta juga cukup rendah juga wilayahnya. Bahkan beberapa titik ada yang minus katanya ya ketinggian tempatnya. Itu mungkin akan terjadi sebuah bencana kalau di Jakarta, karena dia akan berpengaruh terhadap orang-orang yang ada di sana. Ketika air laut nanti naik dan masuk ke pemukiman dan menyebabkan banjir rob dan segala macam. Gitu. Itu bilang Adi ya. Baik Pak, satu lagi Pak, ini kalau misalkan untuk pulau terkecil itu jadi tidak memungkinkan untuk dihuni ya Pak. Kemudian yang tadi Pak di pulau-pulau yang di Aceh itu kan tenggelam ya Pak. Kemungkinan di waktu yang akan datang apakah bisa terangkat kembali gitu Pak? Oke. Bukan tidak mungkin untuk dihuni, Gilang. Saya tidak mungkin untuk dihuni, tapi tidak dihuni untuk sekarang kan. Banyak tempat yang tidak dihuni, pulaunya bukan tidak mungkin untuk dihuni. Kalau tidak mungkin untuk dihuni kan banyak faktor, misalnya faktor air tawarnya apakah ada atau tidak, dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau untuk yang di Aceh, bukan hilang, di Aceh itu bukan hilang, bahkan terangkat gitu. Beberapa pulau jika kamu ingin membaca gitu ya, coba searching saja di Google, pulau yang terangkat akibat bencana tsunami di Aceh. Itu ada pulau yang awalnya itu hanya 1-2 meter MDPL-nya, itu dia naik menjadi 3-4 meter. Gitu. Itu bahkan terangkat pulaunya. Bukan hilang aja ya. Dan kalau misalnya ada pulau yang hilang, kemudian di suatu saat nanti apakah dia akan muncul kembali atau tidak? Nah, proses pembentukan pulau itu kan bukan hanya proses tektonik, dalam hal ini misalnya gempa dan segala macam. Tapi proses sedimentasi juga bisa berpengaruh terhadap pembentukan pulau. Kayak tadi tuh Tombolo di Pangandaran, itu kan awalnya laut. Tapi karena arus pantainya yang terus-menerus ke arah sana, akhirnya si pasir itu menumpuk di tengah dan membuat sebuah tombolo yang menghubungkan antara Pulau Jawa gitu ya, dataran utama, dengan cagar alamnya itu sebagai pulau yang terpisah tadi. Bisa jadi itu muncul kembali pulaunya. Kalau misalnya sedimentasi arus laut membawa pasir-pasir kemudian menumpukan di pulau tersebut. Gitu. Itu ya, bilang ya. Baik Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya, marine ya, itu proses marine disebutnya kalau secara geologi. Oke, cukup. Kita lanjutkan karena waktunya mepet ya. Kita masuk ke kondisi masyarakat Indonesia. Nah, ini saya akan percepat saja karena waktunya sebentar lagi. Nah, ini pertama peta kepadatan penduduk. Nah, ini jomplang sekali. Indonesia itu paling padat Pulau Jawa. Semuanya juga sudah tahu. Jawa, Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara Barat lah ya. Itu adalah pulau-pulau terpadat yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Banyak orang yang menyebut Pulau Jawa itu adalah pulau terpadat di dunia. Ya. Sedangkan di daerah-daerah lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, ya, Maluku itu dia masih kosong. Kepadatan penduduknya itu sangat mengerikan juga ya. Per kilometer kalau di Pulau Jawa itu bisa mencapai 30 orang atau lebih per kilometer persegi. Di Kalimantan, di sana, Papua apalagi, itu sangat-sangat jarang penduduk. Dan kepadatan penduduknya pun sangat rendah. Nah, ini tidak lepas dari sejarahnya kita dulu ya. Kenapa banyak orang di Pulau Jawa, kenapa enggak di Kalimantan, kenapa enggak di Papua, ada yang tahu enggak? Pernah dengar alasannya? Silahkan.
Ada yang mau berpendapat? Kenapa Tuhan menakdirkan Jawa itu padat gitu? Pasti kan ada sebab asal muasalnya. Kenapa tidak di tempat yang lebih luas, misalnya di Kalimantan ataupun di mana? Silakan. Ada yang berpendapat? Lilis? Mau berpendapat, Lilis? Mungkin ini Pak, kan di Pulau Jawa relatif lebih banyak gunung apinya, otomatis saat terjadi erupsi dengan waktu yang cukup lama, kondisi tanahnya cukup baik sehingga mungkin pertanian di Pulau Jawa relatif lebih maju dibandingkan dengan pulau-pulau lain. Nah mungkin itu adalah salah satu hal kenapa banyak penduduk di Pulau Jawa. Kemudian ibu kota juga kan letaknya di Pulau Jawa juga. Mungkin seperti itu Bapak. Ya, makasih Lilis. Betul ya. Jadi gimana ya? Kalau kita berbicara tentang gunung api, memang tidak hanya di Pulau Jawa ya. Sumatera juga ada gunung api, kemudian Nusa Tenggara juga ada. Sulawesi pun ada gitu. Tapi kenapa numpuknya di Jawa? Karena di Jawa itu si karakter pulaunya itu dia tidak terlalu banyak rawa juga. Kalau misalnya di Sumatera itu kan walaupun dia punya gunung api, dia juga banyak rawanya di daerah pantai timurnya gitu ya. Sedangkan kalau di Jawa itu hampir semuanya datarannya bagus. Walaupun ada rawa-rawa, gunung apinya pun banyak, ya itulah yang menyebabkan Jawa itu subur. Kalimantan kenapa enggak? Karena Kalimantan kan minim gunung apinya, bahkan tidak ada. Dan kebanyakannya rawa gitu ya. Begitupun dengan Papua dan Sulawesi. Kalau Sulawesi itu rawa mungkin jarang, tapi morfologinya sangat beragam, curam-curam kalau Sulawesi. Begitupun Papua di sebelah utaranya sangat curam, di selatannya rawa. Nah kalau Jawa itu dia lebih aman dalam tanda kutip. Gunung apinya banyak, alhasil subur. Dan kenapa subur? Karena gunung api banyak, oleh karena itu banyak orang-orang dari luar Jawa itu masuk ke Jawa untuk pertanian. Awal-awalnya dulunya kan gitu. Ketika seperti itu, konsentrasi masyarakat banyak di Jawa akhirnya, dan penetapan ibu kota pun akhirnya di Jawa, di Jakarta sana. Atau bahkan dulunya kan di Jogja, terus pindah ke Jakarta. Dan pabrik-pabrik pun akhirnya banyaknya di Jawa. Peradaban banyaknya di Jawa. Industri perdagangan banyak di Jawa. Alhasil Jawa lah yang paling padat. Sekarang kan kalau kita jadi pengusaha gak mungkin ngambil gambling. Mau bikin pabrik sepatu di Papua, usaha udah enak gitunya, orang lagi gak ada di sana, pasti diimpornya dari Jawa juga orangnya, makanya ya udah aja di Jawa. Makanya Jawa, orang dari luar Jawa tuh pada masuk ke Jawa. Itu salah satu faktor kenapa Jawa paling padat. Diawali dengan kesuburan dan kondisinya yang memang aman, dalam artian sangat subur. Oke. Terus keberagaman suku bangsa, nah di sini kita lihat berdasarkan warna ya. Di sini kita bisa lihat pembagiannya. Ya walaupun secara kasar dalam artian itu adalah sebarannya merata, jika kita lihat dari peta ini, ada suku Nias, Batak, Minang, kemudian Melayu, Dayak, ya, Banten, Betawi, Sunda, Jawa, dan lain sebagainya. Kalau Banten dan Betawi dulunya Sunda ya kalau tidak salah. Tapi karena mungkin ada faktor pemisahan provinsi atau bagaimana pun itu ya alasannya, alhasil dia dipisahkan suku bangsa. Kalau Jawa kan dia merata, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja itu Jawa, Madura juga beda lagi, Bali dan lain sebagainya. Oke, ini pembagian suku bangsa yang ada di Indonesia, dan bahkan sekarang katanya suku Jawa itu paling mendominasi di Indonesia. Hampir seluruh wilayah Indonesia itu ada suku Jawa. Sunda itu masih jarang. Karena Sunda itu budayanya itu bukan merantau ya. Sunda itu dia budayanya itu justru betah di rumah. Jadi banyak orang Jawa Barat atau Sunda itu dia tidak betah kalau merantau. Suka kangen kampung halaman. Karena mungkin kampung halamannya sangat betah sekali. Karena Jawa Barat kan sangat indah ya seperti kita tahu. Tapi kalau orang Jawa sebaliknya, dia budayanya merantau, mungkin di sini Septi ya orang Jawa juga ya.
Orang suku bangsa Jawa itu karakternya merantau, sebelum sukses dia nggak boleh pulang. Sama dengan orang Batak. Batak juga seperti itu. Padang juga sama. Alhasil dia banyak tersebar di seluruh Indonesia. Kalau kalian ketemu orang Sunda di Sulawesi, itu biasanya dia tukang kredit ya. Kredit panci, kredit katel, dan lain sebagainya. Itu banyak di Makassar. Saya dulu pernah ketemu orang Sunda. Dan bahkan orang Tasik ya. Orang mana Sundanya? Orang Tasik. Kalau di luar Jawa itu mereka nyebutnya orang Bandung. Padahal Bandungnya Bandung Tasik, Bandung Cirebon, Bandung Ciamis. Jadi biar cepet aja orang Bandung, malah orang Tasik. Oke, ini persebaran suku bangsa, kemudian budaya. Nah, kalau budaya desa itu dia memang kebanyakannya bertani, ya, masih tradisional, menggunakan alat-alat tradisional. Ini juga sama. Ini suku bangsa apa nih? Ada yang tahu? Pernah lihat? Baduy. Baduy ya. Itu orang Baduy. Ya, orang Sunda. Orang Sunda ya. Betul, ini Baduy. Baduy itu Sunda. Ya, kalau secara rumpun itu Sunda maksudnya, tapi karena sekarang mungkin dibedakan dalam hal provinsi, disebutnya suku bangsa Banten disebutnya ya. Bahasanya Sunda sama dengan kita, mungkin hanya berbeda di logat saja. Kemudian di sini bisa dibedakan Baduy dalam itu yang mana, Baduy luar itu yang mana. Baduy dalam itu dia hanya memakai 2 warna dalam pakaiannya, hitam dan putih. Ini yang memakai baju putih, ikat putih, celana hitam itu Baduy dalam. Kalau Baduy luar itu dia lebih terbuka. Dia warnanya cenderung bebas, tapi yang muncul di sini itu warnanya yang baju hitam, kemudian ikatnya berwarna biru ya. Itu dia Baduy luar. Oke, itu budaya di kita. Kalau di kita mah ada Kampung Naga ya, atau ada Cirende mungkin di Garut, Kampung Kuta di Ciamis. Nah, itu orang-orang yang budayanya memang sangat kuat. Kemudian, nah ini budaya kota. Kalau yang tadi budaya desa ya, atau budaya tradisional. Kalau yang ini budaya kota atau modern. Jika kalian tinggal di Jakarta, ataupun bukan tinggal di Jakarta ya, jika kalian kerja di Jakarta, kemudian tidak punya rumah di Jakarta, itu kebanyakannya itu rumahnya di Tangerang, di Bekasi, di Bogor, di Depok ya kan. Itu setiap pagi kalian harus antri KRL seperti itu. Gitu. Dan itu sangat melelahkan gitu ya, seperti orang yang kerja di Jepang, di Tokyo, itu mereka kan rumahnya di pinggir-pinggir kota semua. Dan mereka ketika mau bekerja di pusat kota, di Tokyo, mereka naik KRL juga seperti kita. Ini kebiasaan setiap pagi. Dan kejahatannya tinggi, tingkat kejahatan. Copet, segala macam banyak lah. Ini budaya kota, Car Free Day biasa ya. Ini daerah Dago. Kalau di Tasik saya belum pernah lihat Car Free Day-nya di mana. Di Hajat mungkin ya. Kalau di daerah kabupaten kan di Gebu ya. Di daerah Kabupaten Tasik itu di Gebu kalau nggak salah ada Car Free Day juga. Ini mungkin belum resmi ya. Jadi ini budaya-budaya kota. Kalau di desa itu nggak usah gini-ginian. Dia tiap hari juga jalan kaki ke sawah kan. Ya kan, membajak, mencangkul, ngore dan segala macam udah sehat dari pagi, dari alamiah gitu ya. Kalau orang kota sengaja seperti itu. Itu budaya kita, ada budaya kota, budaya desa. Kemudian kondisi fisik dan masyarakat terhadap kebencanaannya. Gimana nih? Ayo. Bali, Lombok, atau di mana ini? Yang tahu? Pangandaran. Pangandaran, betul. Ini Pangandaran ya. Ternyata Pangandaran itu sangat indah jika dilihat dari atas. Mirip-mirip pantai-pantai yang ada di Hawaii lah ya. Atau pantai-pantai yang ada di Nusa Dua gitu di Bali, Denpasar, sama. Makanya salah satu orang, atau bukan salah satu orang, banyak orang yang menyebutkan bahwa Pangandaran itu Balinya Pulau Jawa katanya. Gak ada pantai yang sehebat Pangandaran di Pulau Jawa. Saingannya dengan Bali langsung face to face-nya gitu. Makanya Pangandaran dia berani untuk memisahkan diri karena potensinya memang sangat besar dalam hal potensi wisata. Nah, budaya pemukiman atau budaya masyarakat yang ada di Pangandaran seperti ini, mendirikan bangunan yang besar-besar di pinggir pantai,
itu pun sangat beresiko untuk terdampak bencana tsunami, ya kan? Ini kalau yang bangunannya gede-gede seperti ini ya cenderung aman kan, mereka bisa naik ke tengah atau ke atas gitu. Yang jadi masalah itu yang bangunan-bangunannya kecil. Kejadian tahun 2006 itu kan yang banyak hancur justru adalah kafe-kafe dangdut ya. Kalau kalian tahu, pernah dengar? Kerusakan yang paling parah itu adalah kafe-kafe maksiat katanya yang terjadi pada waktu itu di Pangandaran. Tapi ya itu Allahu a'lam ya, apakah bencananya pilih-pilih atau bagaimana ya kita tidak tahu juga. Yang jelas katanya banyak bangunan yang hancur itu adalah bangunan-bangunan yang penuh dengan kemaksiatan katanya gitu. Oke, jadi tergantung budayanya. Kalau budayanya kuat dalam artian dia memegang teguh mitigasi bencana dan segala macam, ya alhasil kerawanan atau resiko bencananya pun akan bisa diminimalisir. Ini di mana nih? Ini di Sinabung ya. Sinabung itu di daerah Sumatera Utara sana. Jadi mereka mendirikan bangunan itu di jalur aliran lahar. Resikonya ya seperti ini. Ketika bencana gunung apinya terjadi, ya pemukiman mereka akan hilang. Tergerus oleh aliran lahar atau awan panasnya. Ya. Ini di Sinabung. Nah, ayo ini di mana nih? Kalau sekarang terkenalnya dengan Kampung Pelanginya. Rumah-rumahnya warna-warni. Malang. Bukan Kampung Pelangi yang itu. Malang betul ada Kampung Pelangi. Tapi ini yang di gunungnya. Kalau di Malang kan bukan di gunung ya. Itu di daerah Di Sumbing, Pak. Ini di Sumbing. Ariswan. Iya, Pak. Itu di Sumbing sepertinya, Pak. Ini daerah Magelang ya. Magelang itu gunung apa ya? Merbabu kalau nggak salah atau Sumbing. Saya lupa. Tapi memang ini daerah Magelang betul. Ini ada pemukiman yang seperti ini. Di satu sisi memang sangat indah. Tapi secara bencana ini sangat rawan bencana loh. Pertama dia longsor rawan karena di lereng kan. Yang kedua dia secara gunung api pun ketika memang aliran lavanya ke arah sini, laharnya ke arah sini, ya otomatis mereka akan hilang gitu nanti. Ini mungkin butuh kajian lagi nanti semakin dalam. Apakah memang resiko bencananya tinggi atau enggak. Ini kan kebudayaan masyarakat juga ya yang berhubungan dengan bencana. Kalau ini jelas kota-kota besar di Indonesia hampir semuanya punya selam area. Selam area itu daerah kumuh seperti ini. Ini potensi bencana banjirnya tinggi karena daya resap airnya itu ke pinggir-pinggir sungainya itu rendah. Oke, kemudian lebar sungainya dia terkurangi oleh pemukiman-pemukiman ini, kemudian sampahnya pun sangat berserakan, jorok sekali lah. Ya mungkin buang air besar pun langsung ke sungai kan, dan segala macam. Wah sangat mengerikan lah pokoknya kalau daerah-daerah selam area seperti ini. Nah ini kita lanjutkan. Pengetahuan bencana masyarakat masih sangat minim. Kalau di Indonesia masih masa bodoh ya. Kemudian aksesnya juga sangat rendah dalam artian informasi bencana dari pemerintahnya pun sangat rendah. Jadi boro-boro mengakses dari pemerintahnya juga jarang gitu ya. Kemudian terkadang stakeholder terkait cenderung memberikan sosialisasi bencana pasca terjadi bencana. Ini yang jadi masalah. Sebelum jadi bencana jarang tuh spanduk tentang kesiapsiagaan, jalur evakuasi dan segala macam. Spanduk-spanduk itu muncul ketika sudah ada bencana. Cuma ya. Dalam artian mereka mungkin mengadakan spanduk-spanduk itu biar suatu saat ketika terjadi bencana lagi masyarakat menjadi lebih tenang. Mungkin ke sana tujuan. Kemudian banyak masyarakat yang masih acuh terkait bencana di daerahnya. Itu juga ya. Terus masyarakat cenderung tertarik pada sebuah program sosialisasi bencana ketika ada keuntungan untuk mereka. Kalau di amplopan datang. Kalau ada sariminya datang gitu ya. Tapi kalau tidak ada bonusnya mereka tidak akan datang biasanya. Kerasa gak ketika KKN? Karakter masyarakat Indonesia itu gitu. Ketika dikumpulkan tapi tidak ada uangnya, mereka tidak akan mau. Minimalnya di amplopan lah 10.000, 20.000 gitu ya. Baru mereka datang. Atau bahkan dibekalan lah sarimi, misalnya beas, minyak,
baru mereka datang. Tapi kalau hanya tangan kosong, mereka biasanya tidak mau datang. Rata-rata sudah seperti itu. Mungkin kalian sedang KKN juga terasa. Terus sistem rumah panggung, nah ini kearifan lokal yang memang di satu sisi sangat baik untuk mitigasi bencana. Ini rumah panggung yang ada di Toraja ya. Nama rumahnya Rumah Tongkonan. Di satu sisi ketika dia terjadi gempa, goyangannya tidak akan terlalu terasa kuat. Karena kalau sistem rumah panggung itu dia mengikat antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi ketika runtuh pun, dia akan runtuh secara utuh. Tidak akan hancur per bagiannya. Jadi ketika dia harus jatuh, si rumahnya dia jatuhnya utuh. Gitu. Orang yang ada di dalam itu tidak akan tertimpa apapun. Paling tertimpa perabotan aja yang ada di dalam. Kemudian bilik atau dinding dapur di Kampung Naga, itu dia mitigasinya terhadap kebakaran. Jadi ketika ada api yang terlihat di dalam dapur, itu terlihat oleh orang yang ada di luar rumah. Itu mitigasi bencana kebakaran yang ada di Kampung Naga. Kemudian hutan larangan. Hutan larangan itu di berbagai macam kampung adat juga pasti ada. Yang tujuannya selain untuk dikeramatkan juga untuk konservasi air ya. Kemudian posisi rumah yang tidak memotong kontur. Nah, ini kalau di Baduy seperti ini. Jadi bukan rumahnya itu bikin lelemahan diratakan ya, tapi rumahnya itu yang tiangnya menyesuaikan dengan tanah. Kalau di kita kan daerah yang miring diratakan dulu, baru dijadikan rumah. Kalau di Baduy enggak, yang menyesuaikannya itu adalah tiang rumahnya. Tiang rumahnya ada yang pendek, ada yang panjang menyesuaikan dengan kontur. Tidak diratakan sama sekali. Gitu. Itu yang ada di Baduy. Dan itu konservasi terhadap longsor. Terus leit, tahu leit, penyimpanan beas atau padi, itu dia lokasinya jauh dari rumah. 20 meter atau 30 meter lebih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi ketersediaan pangan ketika terjadi bencana kebakaran. Nah, ini terjadi ketika kemarin di Banten, di Baduy, ada kebakaran yang cukup besar ya kemarin di Baduy. Kalau kalian tahu beberapa bulan ke belakang, itu satu kampung habis. Tapi leitnya aman. Karena leitnya atau padinya disimpan 20 meter jauh dari rumah. Dia tidak kebakar. Jadi ini salah satu mitigasi bencana kelaparannya dari kebakaran. Kemudian bercocok tanam tanpa dicangkul. Jadi dia tidak dicangkul, tidak diratakan, tapi ya langsung aja seperti ini. Diasep langsung ya. Kemudian dimasukkan si padinya bisa tanpa diratakan dulu. Jarak antara lahan dengan hutan. Jadi ketika mereka membuka lahan itu dikasih jarak antara lahan pertanian dengan hutan. Jadi ketika ada kebakaran diharapkan si apinya itu tidak membakar hutan. Karena ada jarak antara pertanian dengan hutan. Terus mensakralkan mata air, ya itulah. Di beberapa budaya kita mata air sangat sakral, tidak boleh diganggu. Kemudian ada budaya Semong di Aceh. Kalau budaya Semong itu sebagai lagu-laguan gitu ya, atau nyanyi-nyanyian yang di dalamnya itu mengandung bait-bait mitigasi terhadap tsunami. Nah kalau orang-orang Aceh sana yang orang tua dulu masih ada budaya ini, mereka tahu ketika tsunami harus bagaimana. Oke. Nah kalau rekam jejak bencana di Indonesia lah, ini mah template ya. Dalam artian kalian bisa mengakses sendiri di internet juga banyak. Tsunami yang pernah terjadi di kita, gempa yang pernah terjadi di kita. Aceh itu 9,3 ya ternyata. Kemudian Pangandaran 7,7 waktu itu ternyata bukan 6, Jogja 6,3. Nah ini kalau Jogja 6,3 tapi di darat, makanya kerusakannya lumayan. Terus Padang 7,6, kemudian Donggala Palu 7,4. Nah, di sini kita bisa melihat rata-rata kejadian gempa yang sangat merusak itu yang di atas skala 7. Kecuali Jogja. Jogja itu skala 6, tapi terjadinya di darat. Alhasil dia juga sangat merusak. Terus kalau tsunami juga banyak. Tsunami Palu, Pangandaran, Aceh, Banggai, gitu ya. Banyuwangi, tahun 94, Flores. Dan banyak tempat-tempat lain di Indonesia.
Kalau gunung ya jelas, Gunung Galunggung pernah tahun 82 yang terakhir, kemudian Gunung Agung di Bali, Krakatau, Samalas. Samalas itu adalah cikal bakal Rinjani ya. Sekarang jadinya Gunung Rinjani. Setelah Gunung Samalas meletus, muncullah Gunung Rinjani. Kemudian ada Gunung Tambora, kemudian Gunung Toba, Toba Purba yang sekarang daerahnya dari Danau Toba ya. Dan ada yang lain. Kalau tanah longsor juga banyak. Ini Sumedang, Bandung paling sering, Banjarnegara, Sumbar, Sulawesi, Maluku, dan lain. Oke, cukup. Kalau rekam jejak bencana silakan kalian cari sendiri saja di internet banyak. Ada yang tanyakan dulu sebelum dilanjutkan? Silakan, Dudun. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin saja ya. Ini Pak terkait dengan tadi kearifan lokal. Apa sih yang membedakan antara Indonesia dengan sebut saja Jepang lah sebagai negara dengan mitigasi bencana yang baik gitu. Nah, apakah kearifan lokal itu, padahal kan Indonesia memiliki kearifan lokal gitu. Saya tidak tahu di Jepang apakah memiliki juga atau tidak. Tapi yang pasti Indonesia setelah berapa 70 sekian tahun merdeka belum memiliki sistem mitigasi bencana yang memang sudah menunjang gitu. Padahal kan Indonesia rawan sekali terhadap bencana, bahkan tingkat mitigasi kebencanaan di Indonesia pun sangat buruk sekali. Apa yang membedakan hal itu gitu Pak? Meskipun Indonesia rawan sekali bencana, tetapi masih belum ada sistem yang memang memadai dan bisa melindungi terhadap adanya bencana gitu, jika dibandingkan dengan beberapa negara atau negara Jepang lah. Begitu Bapak mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Duduk ya. Ini memang sangat ironi ya. Di kita di Indonesia tempatnya rawan bencana, tapi tingkat kesiapsiagaan bencananya ataupun mitigasi bencananya sangat rendah dibanding dengan, bolehlah kita sebut Jepang aja ya sebagai acuan. Kenapa bisa seperti itu? Banyak faktor sebetulnya. Yang pertama faktor manusianya. Sumber daya manusia di kita itu masih rendah. Sepintar-pintarnya ilmuwan di kota, di perguruan tinggi ataupun di tempat-tempat lain, ketika kita sosialisasi di daerah, itu banyak penolakan loh. Atau kadang-kadang diterima tapi ya tidak didengarkan juga. Jadi ya daerah saya gimana saya aja. Akhirnya banyak yang seperti itu. Jadi penerimaan masyarakat kadang-kadang terhadap hal-hal yang berbau kebencanaan, sosialisasi dan segala macam itu masih sangat tabu mereka. Jadi kita memang harus banyak sosialisasi ke mereka. Ya di sini kan mahasiswa tuh cocok tuh. Misalnya daerah Tasik Selatan tuh potensi longsornya tinggi, ya silahkan kalian melakukan kegiatan sosialisasi tentang bencana longsor di daerah Tasik Selatan. Jadi hal-hal seperti itu memang harus dilakukan untuk peningkatan sumber daya manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, itu terkait dengan riset dan pengembangan alat. Di Indonesia itu dana untuk hal tersebut masih minim. Di Jepang, penelitian segala macam pengembangan alat, early warning system ya disebutnya, atau alat peringatan dini yang berbasis teknologi canggih dalam artian seperti itu pemerintah sangat jor-joran untuk mendanai gitu ya. Bahkan peneliti di kita pun banyak yang didanai oleh pemerintah Jepang atau perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang, walaupun penelitiannya di Indonesia. Saking pedulinya mereka terhadap kebencanaan. Kalau di kita ya dari pemerintahan sangat minim saya lihat. Peneliti-peneliti kita pun ya mungkin tidak terlalu terpacu karena memang sumber dananya itu masih rendah. Alhasil secara alat, secara teknologi kita masih banyak tertinggal dengan daerah lain, dengan negara lain lah ya. Walaupun secara potensi ilmuannya itu di kita cukup modern ya, orang-orang ITB, orang-orang UGM sana, bahkan ITS dan segala macam, itu saya yakin mampu membuat alat-alat seperti itu. Bahkan Profesor Tetuko, kalian pernah dengar gak namanya? Profesor Tetuko itu kan orang Indonesia, tapi dia ngajar di Jepang, di salah satu universitas terkenal yang ada di sana. Dia, pengembangan alatnya itu, dia sekarang sudah bisa mendeteksi bencana gempa loh, pakai satelit. Jadi kan sampai sekarang itu kan masyarakat kita masih berpendapat bahwa gempa itu salah satu bencana yang tidak bisa diprediksi ya. Tapi Profesor Tetuko orang Indonesia yang memang ngajarnya di Jepang gitu ya, dia bisa mengembangkan alat yang
bisa mendeteksi bencana gempa. Berarti kan secara sumber daya manusia orang kita tuh gak kalah sebetulnya. Hanya saja secara penerimaan dari pemerintah, kemudian dari segi pendanaan dan segala macam itu masih rendah di kita. Alhasil pengembangannya pun sulit. Jadi di kita mah double kill ya. Kalau bahasa game itu seperti itu. Pertama, masyarakatnya secara sumber daya manusianya masih ogah-ogahan. Yang kedua, secara daya dukung pemerintahnya itu masih sangat minim terkait hal seperti itu. Seperti itu, Dudun. Ya. Kebayang nggak, Dudun? Ya, oke. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak. Turun Ya, jawabannya. Mohon. Ada lagi? Tadi di kolom chat ternyata ada pertanyaan juga ya. Dindingnya itu dicor apa bagaimana Pak untuk mengurangi bencana longsor ketika hujan datang? Nah, kalau kalian pernah main ke daerah Lingkar Nagreg ya, mau ke Bandung tuh, di pinggir kiri kanannya itu bukan dicor. Ya cor lah mungkin ya, tapi bukan cor seperti cor rumah gitu. Jadi dia disemprotkan dari mobil khusus semen langsung ke tebing gitu. Saya waktu itu pernah sekali lewat pas pada saat proses itu dilakukan. Jadi ada mobil kayak mobil molen khusus gitu, tapi dia mengeluarkan semen tersebut langsung disemprotkan ke dinding. Jadi dinding tersebut disemprot oleh semen sehingga dia ada pengerasan di sana. Yang minimalnya meminimalisir untuk jatuhan batuan-batuan kecil ya. Walaupun tidak bisa menunjang longsor yang besar sih sebetulnya. Kalau longsor yang besar ya harus dicor lebih kuat lagi. Itu mah hanya menutup saja biar erosi dari air hujan dan segala macam bisa tertahan. Itu ya Gilang ya. Terus di Gunung Sumbing ya mungkin ya betul. Gilang kan orang Jogja ya. Daerah-daerah yang tadi itu di kaki Gunung Sumbing di daerah Magelang kalau nggak salah daerah. Oke, makasih Gilang. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke, kalau cukup silahkan di screenshot aja. Waktunya juga sudah habis ya sepertinya. Di screenshot saja. Atau mungkin Pak Haji Nedi akan menambahkan Pak. Baik, Pak Tio. Ya, saya menyimak dari tadi ya, alhamdulillah. Begini ya, untuk pertanyaan tadi dari Dudun itu ya, kenapa di Indonesia itu jangan lupa bahwa faktor tadi masyarakatnya Pak Tio ya. Di kita termasuk yang memiliki budaya fatalistik namanya. Ya, dia menerima orang Indonesia itu mudah menerima nasib gitu ya. Itu mah sudah nasibnya, itu namanya fatalistik ya. Sehingga orang Indonesia itu akan mudah melupakan bencana yang sudah ada. Itu jadi jika apa namanya tuh lada sambal gitunya. Jadi ketika dimakan saja gitu ladanya, tetapi dia mengulang lagi kan pedas itu tidak enak sebenarnya, tapi kalau sambal itu enak gitu. Jadi diulang lagi jadi tidak ada masalah sebenarnya, hanya mungkin untuk faktor bencana kan berkaitan dengan terganggunya kehidupan manusia ya, baik kehilangan harta benda, kerusakan fisik, bahkan kehilangan nyawa. Biasanya itu dianggap sebagai suatu hal yang biasa, lumrah. Contohnya di Merapi kan tidak ada orang yang pindah jauh dari Merapi, malah sekarang yang dulunya jadi lokasinya sudah tertutup, sekarang didatangi lagi, jadi pemukiman lagi dan seterusnya gitu ya. Kemudian tadi ada semong itu ya, semong itu di Nias kalau tidak salah Pak ya, semong dalam nandong itu. Nandong itu senandung, atau ada tsunami ya, istilahnya ada semong di sana itu. Dalam senandung, dalam lagu. Artinya si leluhur atau sesepuh orang itu karena pengalaman dulunya, sehingga dinyanyikan, selalu dinyanyikan dan itu teringat terus ya, sehingga ketika tsunami tahun 2005 itu tidak terlalu banyak korban, hanya beberapa orang, itu pun karena
orang tua yang tidak sempat dan tidak sempat terbawa atau tidak bisa jalan kaki gitu. Jadi itu yang disebut kearifan lokal gitu ya. Tadi yang terkenal itu Nepalnya Indonesia itu Pak Tio, itu di Sumbing ya. Desa apa ya? Pernah saya ke sana itu, Desa Butuh kalau nggak salah. Ya. Tempo hari Pak Kemenkrab siapa? Sandi Uno juga pernah datang ke sana, langsung membludak gitu datang setelah dipromosikan. Sekarang menjadi daerah wisata. Awalnya sih pertanian sayur sebenarnya juga pertanian sayur, tapi ditambah dengan ketinggiannya di bawah Dieng kalau tidak salah itu 1.700 lah, di bawah 2.000. Kalau Dieng itu kan 2.000 lebih ya, bahkan ada desa tertinggi ya di Pulau Jawa. Kemudian tentang tsunami ya, tsunami itu gelombangnya adalah gelombang osilasi. Di tengah laut itu tidak berbahaya, tetapi yang berbahaya itu kalau sudah menjadi breakers. Breaker yang sangat besar, yang ketinggiannya sampai 10 meter. Kata orang Pangandaran mah lebih luhur tsunami, gelombang tsunami dibandingkan Kalapa gitu. Jadi saking lu. Nah, itu terbukti dari pengalaman nelayan Pangandaran ketika selesai tsunami dia pulang ya, ternyata mendapatkan daerahnya sudah berantakan. Ini aneh juga, ada apa ini katanya gitu ya. Padahal itu terjadi tsunami besar di pantai ini. Tapi di laut mereka tidak merasakan, hanya merasakan agak tinggi dan itu tidak membahayakan karena gelombangnya adalah gelombang osilasi. Gitu. Gitu Pak. Ini udah habis waktunya, kira nanti ada materi lain ya, ada kuliah lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Junedi sudah menambahkan istilah-istilahnya, memang saya lupa, ternyata Pak Junedi sangat masih ingat terus tentang istilah-istilah tersebut. Nuhun Pak Nedi. Ya rekan-rekan semuanya juga sudah saya screenshot. Terima kasih sudah saya masukkan ke Google, ke WA Group juga. Materinya bisa rekan-rekan download di Google Classroom, silakan sudah bisa di-download dan silakan dibaca kembali. Nanti rekaman video ini akan saya share juga di YouTube ya. Nanti linknya akan saya kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.